Bagaimana menyelamatkan mesin apabila indikator olinya itu hidup? Ketika dia di starter, dia wajib mati. Ini menandakan bahaya nih. Kalau misalnya dia sudah nyentuh dipstick, udah seperti ini, maka teman-teman coba starter mesinnya. Ya, kalau misalnya dia dibiarkan sampai dia ngunci, itu kan sampai 12 jutaan waktu itu, Pak. Tambahkan minyak goreng, Pak. Bisa? Kan bisa dulu pas mabut itu kan. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Ahpedia dimanapun berada, dari bengkel kesayangan kita, AHA Sekawan Yogyakarta, Condong Catur. Apa kabar semua? Di siang hari ini menjelang sore dan hampir menjelang malam, Sobat Ahpedia, kita masih menyajikan konten-konten terbaru yang bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan bisa mengambil hikmah dari kejadian-kejadian yang sudah kita ceritakan banyak di video Ahpedia. Sobat Ahpedia, di depan kita ada Mas Hardi dengan kesibukannya di sore hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Hardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Taufik dan Ahpedia. Gimana, Pak? Pak Taufik dan Sobat Ahpedia. Gimana, Pak? Bisa dibantu, Pak? Alhamdulillah, Mas Hardi. Iya, kemarin kita ada mobil yang turun mesin, Mas Hardi. Wadah, di sini nih mesinnya nih. Nah, tuh. Gimana, Pak? Nah, kemarin kan ini turun mesin gara-gara overheat ya? Overheat, benar. Iya, overheat berarti sudah ada indikatornya. Ya, betul, Pak. Memang harus terjadi juga, harus turun mesin. Mesin. Nah, ya, ini pertanyaannya Mas Hardi, ini kan sampai turun mesin nih. Oh ya. Nah, hampir mirip lah ke mesin juga. Nih, bagaimana menyelamatkan mesin? Nah, apabila indikator olinya itu hidup. Oke. Nah, apa yang dilakukan? Indikator oli hidup kita pada saat berjalan ya? Pada saat berjalan. Iya. Indikator oli hidup ketika mesin atau ketika mobil berjalan, maka itu menandakan adanya sirkulasi oli yang tidak sempurna, Pak. Sehingga dia mengakibatkan tekanan yang kurang atau justru berlebih. Sehingga mengakibatkan indikator olinya menyala. Oh, bisa kurang bisa lebih? Bisa kurang bisa berlebih, tapi kebanyakan sih kurang. Sehingga Sehingga dia, kenapa dia bisa nyala? Tekanannya kurang. Jadi dia mengakibatkan on. Kayak mobil ketika kita on kan, itu dia indikator olinya nyala. Kalau di starter mati, karena nggak ada tekanan gitu. Nah, ketika dia itu mengalami nyala ketika jalan, teman-teman udah tahu belum indikator oli itu kayak gimana? Yang mana? Ayo. Kayak gimana? Coba nanti dilampirin, Pak. Ntar kita ngomong gini, indikator oli yang mana gitu. Ada yang nggak hidup? Ada yang hidup nggak? Ada sih. Coba kita coba. Nih, ada di Sobat Ahpedia nih. Nah, ini, Pak. Ini yang warna merah nih, teman-teman. Ini namanya indikator oli. Ini oli check engine baterai ketika on dia wajib nyala. Kalau mobil injeksi ya. Ketika dia di starter, dia wajib mati. Kenapa? Karena sudah ada tekanannya. Ketika dimatikan kemudian di on kan, nah dia nyala. Karena tekanannya kurang. Oke. Itu, Pak. Baik. Nah, pada saat mobil berjalan nih, Mas. Ketika dia jalan, terus indikatornya dia nyala, maka kita harus yakini, wah mesin saya kekurangan oli. Atau tekanannya oli dia kurang. Berarti ini menandakan bahaya nih. Sama kayak overheat. Overheat itu temperatur terlalu panas. Nah, itu menandakan bahwasanya mesin ini sedang tidak baik-baik saja. Maka indikator ini ketika dia nyala, teman-teman wajib menyingkirkan kendaraan dari jalanan dulu, minggir dulu, kemudian kalau sudah berada di tempat yang aman, hidupkan hazard, kemudian matikan mesin. Nah, setelah itu Pak Taufik, bukakan mesin. Nah, setelah bukakan mesin, teman-teman harus cek yang namanya dipstick. Di mana dipsticknya? Jadi dipstick dulu nih? Oh iya, wajib. Ada dua kondisi, Pak. Ketika kita ngecek dipstick, ada dua kondisi. Ini sebentar saya lap dulu ya, teman-teman. Oke. Di depan kita ada Honda Jazz. Berapa ini, Mas? GK5, Pak. GK5 ya? Ya, bukan GK Auto. GK Auto temannya Mas Elin. Mas Elin itu. Mas Maput. Maput. Nah, ini teman-teman. Ketika teman-teman udah minggir, bukakan mesinnya, kemudian teman-teman cek di sticknya ini. Kalau teman-teman dapati di stick ini tidak ada bekas oli yang nempel, maka mobil ini mengalami kekurangan oli. Jadi teman-teman bisa nambahkan dari sini. Nah, ini ada tutupnya toh. Ada yang posisinya di sini, ada yang di tengah, ada yang di sebelah ujung. Intinya adalah teman-teman nyari pengisian oli. Ketika pengisian oli ini sudah teman-teman temukan, maka teman-teman tambahkan oli mesinnya. Kalau dia tidak menyentuh dipstick sama sekali, teman-teman bisa menambah setidaknya 2 liter dulu. Oh, 2 liter ya? Kalau kebanyakan mobil ya,
Itu kan 3 sampai 4 liter, Pak. Yeah. Kebanyakan ya. Nah, itu teman-teman coba isi 2 dulu. Atau isi 1 dulu nggak apa-apa. Nanti sambil dicek secara berkala di dipsticknya. Kalau misalnya dia sudah nyentuh dipstick seperti yang tadi ini kita tunjukkan, udah seperti ini, maka teman-teman coba starter mesinnya. Ketika mesinnya sudah di starter, matikan kembali, cek ulang dipsticknya. Kalau misalnya dia belum menyentuh juga, tambahkan lagi, kayak gitu. Kenapa? Kenapa harus kita hidupkan? Karena kalau dia pertama dituang, itu memang ada oli di karter. Tapi kan setelah bersirkulasi, dia apakah ada atau tidak? Kan kita belum tahu. Berarti kan kalau dia nggak ada, berarti dia kurang. Tambahkan lagi sampai dia ketika habis di starter, matikan, dia masih kondisinya ada oli di dipstick tersebut. Gitu Pak Taufik. Nah, ketika sudah seperti itu, maka teman-teman harus cek tuh mesinnya, adakah kebocoran. Kayak gitu. Setelah menambah kita cek ya. Setelah menambah dicek, ada kebocoran nggak? Oh, ternyata ada kebocoran. Kalau ada kebocoran, segera bawa ke bengkel. Itu kondisi pertama, Pak. Kondisi kedua, teman-teman cek indikator olinya kok nyala. Matikan mesin, bawa ke pinggir, matikan mesin, hidupkan hazard. Hazard itu lampu sen yang 2 kanan kirinya itu, Pak. Kemudian teman-teman tarik. Ketika di sana olinya ada. Oke toh, teman-teman hidupkan mesin. Masih nyala juga, berarti ada sumbatan. Oh, sumbatan. Tadi bocor satu sumbat, gitu ya? Kalau tadi bocor, kalau sekarang sumbatan. Nah, sumbatan itu juga bisa sumbatan, Pak. Bisa juga olinya nggak sirkulasi. Mampet, apa? Pompali. Kayak gitu. Jadi kalau tadi sumbatan kan mampet ya. Kalau mampet, treatment pertama bawa ke bengkel. Terus kalau misalnya dia masih dalam kondisi nyala, jangan dipaksa. Mendingan ditowing mobilnya. Mobilnya ditowing, terus dibawa ke bengkel terdekat, dibuka pancinya. Ketika pancinya dibuka, misalnya dia terjadi yang namanya sumbatan, itu di mic-nya akan kelihatan, Pak. Mic itu di bagian bawah yang tadi kita ke mesin itu, itu dia ada endapan oli, seperti dodol gitu, Pak. Nah, itu dibersihkan dulu. Setelah dibersihkan, pasang lagi. Kalau misalnya dia udah indikator olinya hilang, berarti sirkulasinya udah sedikit membaik, tinggal nabung overhaul mesin soalnya. Overhaul mesin. Iya gitu. Baik. Nah, udah 2 sebab yang menyebabkan indikator oli itu hidup. Nah, kita kembali ke yang nomor 1 Mas sebutkan tadi. Apabila itu kita tidak membawa oli, Mas. Ya kan kita udah menipi nih dari pinggir tol gitu kan ya. Nah, apa yang dilakukan? Nyari bengkel jauh. Nah, iya. Ya toh, towing juga nggak dapat. Nemunya cuman warung di pinggir jalan. Ya udah, tambahkan minyak goreng, Mbak. Bisa? Kan bisa dulu pas mabut itu kan. Namanya juga darurat ya, Mbak. Tambahkan minyak goreng, bawa ke bengkel terdekat, terus nanti di tap engine flush. Gitu, Pak Taufik. Itu namanya darurat, teman-teman. Jangan di paido dulu ya, Pak itu tuh. Jangan di paido ya. Namanya darurat, jadi oli mesin bisa kita, minyak yang untuk nabati itu bisa kita pakai untuk mesin secara darurat. Kayak gitu. Tadi kan Pak Taufik pertanyaannya menjebak. Iya. Nah, gitu. Kalau ini terjadi di ini, Mas, di mobil-mobil tua, oke lah ya, sering terjadi mungkin ya. Tapi apakah ini juga bisa terjadi di mobil-mobil yang usia muda? Betul. Mobil-mobil usia muda, kenapa ini terjadi, Pak? Karena celah pelumasan pada mobil-mobil yang muda itu cenderung lebih sempit, Pak, lebih mengecil. Makanya dia minta mobil-mobil muda itu kan kompresinya tinggi, pelumasannya juga lubangnya kecil, mintanya olinya yang encer. 020, kayak gitu, 530 atau 0530 atau 1030 gitu. Dia nggak mungkin minta 2050, nggak mungkin. Kayak gitu, Pak Taufik. Dan juga ada yang namanya ini, Pak. Kalau di mobil-mobil Toyota ya ada VVTi-nya. Itu yang ngontrol oli, jalur oli naik ke atas ke camshaft. Nah, itu dia supaya dia bertekanan dan dia bisa memaju mundurkan camshaftnya supaya sprocketnya itu aktif. Itu salah satu yang dilakukan adalah dengan mengatur tekanan olinya. Kayak gitu, Pak Taufik. Baik, Mas Ardi, indikator ini muncul kalau dia masalah tekanan. Berarti kan ada oli yang kurang lah di dalam gitu. Itu status oli kurang itu apakah benar-benar habis atau masih ada sebenarnya? Ya, sebenarnya kalau kurang itu yang kita pernah demonstrasikan dulu waktu Nissan Mas warna merah, Pak. Pak Taufik pernah ini. Itu ketika dia nyala, itu oli yang di dalam mesin itu kurang lebih sekitar 75 milian.
Berarti 0,75? Ya, 0,75 ya. Iya. 0,75 liter. Ya, jadi 750 mili ya berarti. Iya, waktu itu. Kan waktu itu kan kita tap itu di filter oli 150, terus ada yang di sedikit banget setengah literan di Carter. di panci yang kita buat wadah itu, Pak. Nah, itu sudah bisa menyalakan tekanan. Jadi ketika dia sudah minim, maka dia akan menyala gitu, Pak. Sehingga kalau misalnya itu dibiarkan, tentunya kan akan semakin sering nyalanya. Kalau semakin sering nyalanya, bisa jadi nanti oli itu betul-betul tinggal misalnya setengah liter, atau mungkin bahkan yang kita pernah bongkar juga yang 200 mili. Nah, itu kan cuma segelas 200 mili itu. Nah, itu juga udah sangat bisa menjadikan mesin macet, Pak, kalau itu, Pak. Kalau yang tadi yang 750 itu cukup bisa menyalakan kedip-kedip. Jadi dia kadang nyala, kadang enggak, kadang nyala, kadang enggak. Nah, kalau udah nyala tuh, kira-kira oke lah, mungkin masih 750, ya kan? Itu masih bisa dibawa nggak? Sampai kita menemukan tempat parkir yang lebih aman mungkin, kalau di jalan tol, Mas? Ya, kalau di jalan tol sebaiknya langsung nyari bahu jalan, Pak. Gitu. Karena kalau misalnya dia telat sedikit saja, itu mesin hilang suaranya. Mati berarti. Yang pernah terjadi di Nissan Evalia, itu kan dia kan indikatornya nyala, nggak lama setelah itu mesinnya nggak bisa diapa-apain, Pak. Cuma sebentar ya? Cuma sebentar. Gitu. Jadi, tapi ya ini kalau misalnya di ekstrim ya, putarannya terlalu tinggi. Tapi kalau misalnya dia idle, masih bisa jalan lah, kurang lebih setengah menitan itu masih aman lah. 30 detik itu kita buat jalan, terus minggir untuk sekedar menepikan ya, untuk sekedar mengecek, itu masih aman. Jadi nggak ada tips ya? Tips untuk bagaimana saat indikator oli hidup, kita selamat sampai 20 km itu nggak ada ya? Ya, sebenarnya kalau beruntung, Mbak, sebenarnya itu bisa-bisa aja. Nyatanya customer kita yang cek indikator olinya nyala, itu kan sampai juga ke bengkel, Pak. Tapi kan kalau kita kan bicara berdasarkan dua pertimbangan ya. Salah satunya yang geladak ke bengkel ada sembuh, yang satunya lagi belum sempat geladak ke bengkel udah restoring. Kan gitu. Jadi ya kayak gitu untung-untungan. Jadi ketika dia indikator menyala ya kita pernah menemukan langsung macet, iya ada. Yang dia menyala sampai ke bengkel masih bisa juga ada. Gitu. Oke. Nah, perkiraan kalau itu dibiarkan ataupun yang tidak dibiarkan, itu perkiraan selisih harganya berapa, Mas? Ya, kalau misalnya dia dibiarkan sampai dia ngunci, itu kan sampai 12 jutaan waktu itu, Pak. Kita harus ganti crankshaft, copotan. Gitu. Itu copotan ya? Copotan. Kalau misalnya dia kondisinya baru, itu bisa sampai 18-20 jutaan mungkin ya, untuk tipe mesin HR15. Mesin 1500 cc ya, Evalia waktu itu, Pak. Evalia ya? Oke. Nah, kalau tadi tidak dibiarkan, berarti kita menepi dengan proses yang Mas Ari sampaikan? Menepi proses yang kita cek seperti itu, kemudian dia ketahuan olinya memang dia berkurang, ya kita cuman tombok oli saja. Maksudnya tinggal nuang oli saja, itu nggak terjadi masalah apa-apa. Kalau tadi dia ternyata ada sumbatan? Kalau dia ada sumbatan, itu berarti ya tetap harus overhaul mesin, Pak. Overhaul mesin ya nggak separah kalau dia sampai ngunci. Kira-kira harganya, biar bisa dibandingkan? Mungkin ya selisihnya bisa sampai 6 jutaan kali. Sampai 6 juta cc. 6 juta. Karena kan crankshaftnya yang bikin mahal. Kalau misalnya dia hanya sumbatan saja tetap sama-sama overhaul. Mungkin menggunakan spare part yang sama atau mungkin metal ada yang diganti, tapi kan tidak separah kalau dia harus ganti crankshaft. Karena kan ganti crankshaft nanti setangnya juga ikutan ganti, kayak gitu, Pak. Kalau misalnya dia sampai macet kena. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Mas Ari. Terima kasih, semoga teman-teman senantiasa dalam kondisi sehat, dan jangan lupa untuk teman-teman yang ada di area Jogja, Condong Catur, Meguwo, terus Tajem, Merapi, terus sampai Boyolali sana, kalau misalnya mau servis seberang Merapi ya. servis ke kawan, silakan hubungi nomor di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.